Nanti aja nanti. Illallah la ilaha illallah la ilaha illa billah sabrul azim sabrul azim sabrul azim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal ini fi nawaqidil wudu'i, dalam menjelaskan perkara yang membatalkan wudu. Al-musammati, yang dinamakan. Al-musammati ayo ngalogat anai. En waktu ya kowe. Al-musammati, yang dinamakan, aidon, begitu juga, bi asbabil hadasi, dengan nama asbabil hadas. Walazi, dan adapun perkara, yunkidu, yang merusak, apa allazi, ayyubtilu, yakni membatalkan, ayyubtilu, yakni membatalkan, apa allazi, al-wudu'a, akan wudu. Itu khamsatu asya'a, 5 perkara. Ahaduha, adapun yang pertamanya khamsah, itu mah sesuatu. Kharaja, yang keluar, apa mah? Min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Ayil kubuli, yakni kubul, jalan depan. Waduburi, dan jalan belakang. Dari siapa? Min mutawaddiin, dari orang yang wudu. Hayyin, yang hidup. Wadihin, yang jelas, laki-laki dan perempuannya. Wadihin, yang jelas, laki-laki dan perempuannya. Mu'ta, dan baik itu biasa. Mu'ta, dan baik itu biasa. Karena ada. Apa al-khariju, yang keluar. Kabaulin, seperti air kencing. Kabaulin, seperti air kencing. Walgo itin, dan kotoran manusia maksudnya. Au nadiron, atau langka. Langka. Au nadiron, atau langka, kadamin, seperti darah. Wahaso, dan kerikil. Najisan, baik itu najis. Kahadihil amsilati, seperti contoh-contoh tadi. Kahadihil amsilati, seperti contoh-contoh tadi. Au tohiron, atau suci.
Kadudin seperti belatung. Yang dikeluarin itu belatung suci, belatung mah najis. Ilal mania, kecuali air mani. Tahu air mani, tahu? Al kharija, yang keluar. Bihtilamin, dengan sebab mimpi basah. Bihtilamin, dengan sebab mimpi basah. Min mutawaddiin, dari orang yang wudu. Mumakinin, yang menetapkan. Makadahu, akan bokongnya mutawaddi. Minal ardi, dari bumi. Falayan kudu, maka tidak batal apa wudu. Falayan kudu, maka tidak batal apa wudu. Kalau banci gimana? Wal muskilu, dan adapun banci. Itu innama yantakidu, pastinya batal. Apa wudu'uhu, wudu'nya muskil. Bil khariji, dengan sesuatu yang keluar. Min farajaihi, dari kedua parajinya. Min farajaihi, dari kedua parajinya muskil. Jami'an, secara bersamaan. Jami'an, secara bersamaan. Jadi unsa muskil itu mempunyai dua alat kelamin. Atasnya dakar, di bawahnya paraji. Keduanya aktif. Namanya unsa muskil. Banci. Bukan banci itu bukan wanita jadi-jadian. Laki-laki. Wasani, dan adapun yang kedua itu anaumu, tidur. Ala goiri hayatil mutamakini, dengan selain tingkah menetapkan bokong. Dengan selain tingkah menetapkan bokong. Wapi badin nusakhil matni, dan dalam sebagian redaksi matan. Dan dalam sebagian redaksi matan. Ziyadatun, ada tambahan. Minal ardi, dari bumi. Apa itu? Makadahu. Minal ardi, dari bumi. Bimak adihi, dengan bokongnya. Man. Wal ardu, dan ada pun lafad ardu. Itu laisat, bukan apa ardu. Itu bikoyidin, batasan. Wa kharaja, dan terkecuali bil mutamakini, dengan lafad mutamakin. Bil mutamakini, dengan lafad mutamakin. Wa kharaja, dan terkecuali bil mutamakini, dengan lafad mutamakin. Apa? Ma prakara. Launama, jika tidur siapa man. Launama, jika tidur siapa man. Qaidan, halnya duduk. Qaidan, halnya duduk. Ghairu mutamakinin, yang tidak menetapkan bokong. Ghairu mutamakinin, yang tidak menetapkan bokong. Au nama, atau tidur siapa man qaiman, halnya berdiri. Qaiman, halnya berdiri. Au ala qafahu, atau pada tengkuk. Atau pada tengkuknya man. Walau mutamakinan, sekalipun menetapkan bokong. Walau mutamakinan, sekalipun menetapkan bokong.
Wasalisu dan adapun yang ketiga. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu zawalul akli, hilang akal. Itu zawalul akli, hilang akal. Ayil golabati, yakni mengalahkan. Ayil golabati, yakni mengalahkan alaihi pada akal. Bisa karin dengan sabab mabuk, au marodin atau sakit, au jununin atau gila, au igmain atau ini sakaloran tenang, epilepsi, sakalor, kejang. Biasanya kalau orang yang epilepsi atau sakalor itu dia bisa biasa normal lagi harus dengan air, bukan disiram tapi diminumin, baru tuh kayak biasa lagi. Karena kalau misalnya udah kejang-kejang itu udah gak sadarkan diri, makanya dapat membatalkan wudhu. Kenapa? Karena zawalul akli, sebenarnya akalnya bukan hilang tapi terkalahkan. Contoh seperti junun, gila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammah aidon bi asbabil hadas. Pasal menjelaskan tentang sesuatu perkara yang dapat merusak wudu atau dinamakan asbabil hadas, sebab-sebab hadas. Ketika perkara ini kamu laksanakan, asalnya kamu punya wudu, maka wudunya jadi rusak. Kemudian, kenapa disebut asbabil hadas? Jadi karena kan perkara-perkara ini menjadi penyebab kamu punya hadas. Contoh, kamu punya wudu, kemudian kentut. Asalnya kamu suci dari hadas, dengan sebab kentut, maka kamu jadi punya hadas. Sebutnya hadas kecil. Makanya kemarin tuh, yang dinamakan hadas itu adalah amrun ibariyun yamna'u sihhatas sholat. Perkara yang sifatnya angan-angan, mencegah keabsahan sholat. Tidak terlihat. Tidak bisa dilihat secara kasat mata antara orang yang punya hadas dengan orang yang suci. Fadil punya hadas. Kemudian Putra suci. Secara kelihatan gini, ada perbedaan nggak? Nggak ada, kan sama-sama aja. Kenapa? Karena hadas itu memang tidak terlihat. Amrun i'tibariyun. Beda dengan najis. Fadil, di tangannya itu ada najis, semisal tai ayam. Putra suci dari najis. Dapat dibedakan. Karena kelihatan. Oh, ini najisnya. Oh, ini baunya rada bau pesing. Oh, berarti badan kamu ada najis. Kalau kamu enggak suci, ada perbedaan. Gitu ya. Kalau hadas mah tidak terlihat. Waladzi yunkidu ayyubdilu al-wudu'a khamsatu asya'a. Perkara yang dapat merusak maksudnya membatalkan wudu itu jumlahnya ada 5. Kamu asalnya punya wudu, kemudian melakukan salah satu daripada 5 hal ini, maka otomatis wudunya menjadi batal. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini. Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang. Ayil kubul wad duburi, yakni jalan depan dan jalan belakang. Kubul, ya, kalau laki-laki berarti zakar, kalau perempuan berarti farji. Terus dubur berarti anus. Nah, ada sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan tersebut, maka dapat membatalkan wudu. Harus digarisbawahi bahwa keluarnya itu harus secara yakin, tidak dalam keadaan ragu-ragu. Kalau semisalnya ragu, maka itu tidak dianggap. Contoh gini, tadi pas sholat asar, kamu udah wudu sholat. Terus, nah nanti pas waktu maghrib nih, mau sholat maghrib, kamu ragu, aduh, tadi saya batal, gak ragu nih, disebut batal, ya karena saya kan gak yakin, tapi tadi asa kentut, tapi gak yakin, ya, batal, gak, maka hukum asal kamu punya wudu, tidak boleh wudu lagi. Kenapa? Karena al-yakin la yuzalu bisak, itu kaidah fikihnya, bahwa keyakinan
tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yakin wudhu tidak bisa hilang dengan adanya ragu kamu kentut. Paham nggak? Yakin wudhu nih tadi, kentut ragu nggak? Ragu. Oh tadi aku kentut nggak? Kentut nggak? Ya udah, hukum asal berarti punya wudhu. Ya, kayak gitu. Al yakin la yuzalu bisa. Terkadang makanya ketika kamu semisal mempunyai keyakinan, ya udah, kadang wudhu asar itu bisa nyampe isya. Saya sering asar pas maghrib, aduh saya tadi batal gak ya? Batal gak yakin ada yang keluar, ya udah gak usah wudhu. Terus sholat maghrib, aja Al-Quran. Pas waktu isya langsung aja sholat lagi, gak usah wudhu lagi. Karena memang gak yakin batal, gak yakin ada sesuatu yang keluar daripada salah satu dua lubang. Itu. Jadi kalau kamu gak yakin, ya, gak usah wudhu lagi. Contoh, berarti sekarang nih malam Jumat Yasinan. Terus beres-beres Yasinan, mau sholat isya, wah semuanya pada kabur. Ya, mau wudhu katanya. Saya, ini apakah benar mereka batal? Apakah yakin kamu kentut? Apakah yakin kamu tidur? Nanti di depan ada. Tidur sambil duduk tidak dapat membatalkan wudhu. Itu ya, jadi itu harus yakin. Jadi gimana? Keyakinan tidak bisa menghilangkan dengan adanya keraguan. Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Contoh yang kedua, nih, kamu tidak punya wudhu, ya. Kemudian ragu lagi. Aduh, saya tadi itu udah wudhu belum? Wudhu belum. Berarti hukum asal belum wudhu. Begitu. Nah, kaidah yang al yakin la yuzalu bisa seperti itu, nanti banyak sekali permasalahan di dalamnya. Contoh seperti dalam masalah sholat. Ketika kamu sholat, baik jadi imam atau sholat sendiri. Ragu nih, contoh seperti kasus Mas Hakim kemarin tuh. Mas Hakim ragu. Saya yakin Mas Hakim ragu itu. Ragu gimana? Ragu, aduh, saya ini rakaat ketiga atau keempat ya? 3, 4. Ya, 3, 4. Gitu. Maka berarti yang harus diambil itu 3. Padahal kebuktiannya 4. Itu enggak? Sekalipun pada kebuktiannya itu rakaat kelima. Kenapa? Karena keyakinan Mas Hakim, dia yakinnya itu 3. Berarti dia naik ke atas itu maksudnya 4. Maka sholat Mas Hakim nggak batal. Karena kita sebagai imam ya harus mempunyai pendirian. 3, 4 berarti 3. Ya, subhanallah. Ketika semisal makmum, dia memberitahu subhanallah, maka ya imam itu tidak boleh kembali lagi dengan berdasarkan subhanallahnya makmum. Jadi tetap harus punya pendirian. Terus tujuan kita memberitahu apa? Tujuan memberitahu supaya dia ingat. Ketika semisal subhanallah, kata imam, waduh, iyalah benar nih, saya ingat bahwa ini rakaat kelima bukan rakaat keempat. Makin turun lagi. Nah, kalau itu mah enggak batal. Ya, enggak batal Mas Hakim kalau seperti itu. Tapi kalau semisal si imamnya itu dia naik ke atas, kemudian kata makmum subhanallah, dia langsung turun tanpa dia merasa tanpa dia sadar bahwa dia dalam kesalahan. Jadi memang dia kembali ke bawahnya itu murni berdasarkan apa subhanallahnya si makmumnya, kalau itu batal nantinya. Gitu ya. Jadi baik lagi tadi, imam ketika ragu rakaat 3, 4, maka dia ambilnya 3. Sekalipun pada kebuktiannya itu rakaat ke 4. Terus bagaimana kita sebagai makmum? Nah, kita sebagai makmum jika mengetahui bahkan yakin bahwa si imam lanjut ke rakaat tambahan, kita sebagai makmum lam yutabihu, tidak boleh mengikuti imam. Pilihannya 2. 1, yantadiru, intidor, atau menunggu sambil tasahud, menunggu imam turun lagi ke bawah. Nanti salam bareng sama imam. Yang kedua, mufarokoh, atau memisahkan diri. Ya. Karena saya yakin kemarin, wah ini Mas Hakim lebih. Nah, saya mufarokoh aja sendiri langsung. Assalamualaikum. Itu jika yakin. Tapi jika makmumnya tidak yakin, berarti ragu nih. Wah, Mas Hakim ke atas, tapi saya ragu. Sama kayak dia ragu. Ya udah ikutin aja kalau ragu. Kalau kita yakin, ya kita yakin nih. Yakin bahwa si imam itu rakaatnya tambahan. Terus kita ikutin. Sholatnya batal. Kenapa batal? Karena kita yakin. Bukan. Salah satu pembatalan sholat itu adalah ziyadatu ruknin. Menambah rukun fi'li. Rukun pekerjaan. Apalagi dia menambah 1 rakaat. Ayo. Hah?
Harusnya mufarokoh kalau kamu yakin. Niatnya gimana? Ya udah langsung aja niat mufarokoh. Gak usah pakai niat juga, yang penting ya tujuan saya misalkan saya mau mufarokoh aja. Misalkan diri dari imam langsung assalamualaikum. Gitu. Kamu yang pada berdiri ngapain? Bingung. Subhanallah, kepala nggak ngomong. Iya, subhanallah rata-rata kalau pakai subhanallah. Nah, gini. Makanya gini, bukan nggak mau baca subhanallah. Jadi gini, baca subhanallah itu ketika imam melakukan kesalahan. Kita sunnah untuk tasbih membaca subhanallah, bukan memberitahu imam. Terus kalau semisal imam salah, kita baca subhanallah dengan tujuan memberitahu bahwa imam salah, maka sholat si makmum batal. Makanya cari amannya itu gak apa-apa lah, gak usah diberitahu ya gitu, karena takutnya. Jadi memang tujuannya itu harus tujuan zikir, bukan tujuan memberitahu. Ya. Intinya kamu yakin nggak bahwa imamnya itu rakaat kelima? Ya kalau iya nungguan, bisa nungguan bareng pilihannya, atau memisahkan diri. Ya langsung aja assalamualaikum. Kamu baca tasahud sendiri, baca tasahud beres, assalamualaikum udah. Ya, mufarokoh saya, karena saya yakin bahwa imam itu nambah 1 rakaat. Iya betul. Ayo, terus kamu gimana? Saya tuh AA itu satu. Terus kamu gimana? Jujur ya. Terus kamu gimana? Kurang ada bingung sama. Udah baca asal. Kurangnya soalnya ada kurang yakin. Perasaan tadi geus kurang. Kurang salah bener teh kurang teh. Ya. Udah soalnya saya nuki ya, Bang. Kan pasti bener ya. 5 kali itu apa ya? Tapi pas kelimanya itu, Bang. Balatnya gitu. Apa? Kunut nazilah. Ya. Tapi berarti yang nyampat nih kata saya tadi. Ya gitu. Jadi hukum antara imam dan makmum itu ada punya hukum masing-masing. Itu makanya salah satu bab yang amat sulit itu dalam berjamaah. Jadi sangat sulit ya mendapatkan fadilah 27 derajat kita saat berjamaah. Ya gitu. Banyak sekali kan kasus-kasus tuh pas sholat tarawih tuh. Diimamin sama Ihsan kemarin. Ya. Itu berapa kali tuh yang 3 rakaat. Wah, ini. Kayak gitu. Jadi kalau kamu intinya ketika kamu yakin maka jangan ikutin, tapi kalau kamu ragu ya terserah mutabah aja sama imam, ikut sama imam. Kalau yakin tetap mengikuti batal karena menambah rukun. Udah tahu orang salah diikutin. Itu. Mufarokoh sama menunggu imam. Intizar. Duduk kamu baca tasawuf nih, tapi jangan dulu salam, nanti nunggu imam bareng salamnya. Nah, setelah imamnya uluk salam, kamu sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Pas terakhir. Habis tahiyat sunat sujud sahwi. Sama imam pun sama harus gitu. Maksudnya sunnah. Gak harus tapi sunnah. Harus ya. Gak harus. Pahala dikurangan teman. Pahala apa? Pahala salatnya. Maksudnya yang mana? Jika seperti itu. Ya, intinya pahala salatnya gak dikurangan, tapi intinya kita yakin mendapatkan fadilah 27 itu susah. Gitu ya. Nah itu tuh tujuan daripada kita ngaji, tujuannya seperti itu. Nah, ketika sholat berjamaah, kemudian ada hal seperti demikian, kita itu harus bisa mengambil keputusan. Aduh ini gimana nih? Waduh ini gimana nih? Kan bingung kan? Tahiyat kedua rakaat kecil kumaha sih teh? Salat naon heula? Salat duhur. Asar. Tahiyat kedua rakaat kecil. Tapi gitu Bang. Rakaat keduanya jadi lupa, dia rakaat ketiga. Oh, berarti itu ragunya itu di rakaat kedua. Ragunya itu. Jadi ragunya ini rakaat kedua atau yang pertama ya? Nah, gitu. Tapi ini rakaat keempat itu mana? Ya berarti jadi 5 nanti rakaatnya, karena itu ragu dalam rakaat. Ragunya ragu dalam rakaat, bukan ragu dalam tasahud. Kalau rakaat kedua kata tasahud ya enggak apa-apa, karena tasahud kan sunat sama tasahud yang pertama. Seperti itu. Mufarokoh.
Apa sih? Tuh, ulangi. Jadi, pembatalan wudhu yang pertama ada sesuatu yang keluar dari salah satu daripada dua jalan, baik kubul ataupun dubur. Dari siapa? Min mutawadiin. Dari orang yang punya wudhu. Jadi kalau kamu gak punya wudhu, kemudian kentut, ya gak batal wudhunya. Kalau dia gak punya wudhu, satu ya. Kedua, hayyin. Orangnya masih hidup. Kalau mayit, kemudian dia kentut, ya gak batal wudhunya. Karena hayyin harus hidup orangnya. Satu, punya wudhu. Yang kedua, hidup. Jadi kalau mati, udah meninggal, kemudian kentut, ya gak batal wudhunya. Intidor. Menunggu. Terus, wadihin. Yang jelas laki-laki dan perempuannya. Jelas kamu laki-laki, oh ini ada zakarnya. Jelas kamu perempuan, oh ini ada parijiknya. Nah, itu harus yang jelas orangnya itu. Bukan orang yang kagak jelas. Muqtadan. Karena al-kharij, baik sesuatu yang keluarnya itu yang biasa, kabaulin seperti air kencing, wagoitin atau kotoran, au nadiron atau langka, kadamin seperti darah nih, kamu keluarnya darah, wahaso atau kerikil, keluar kerikil, lah itu juga sama membatalkan wudhu. Najasan, baik itu najis, kahadihil amsilah seperti contoh-contoh yang tadi, au tohiron atau suci, kadudin seperti belatung, cabe keluarnya belatung. Nah, itu sama membatalkan wudhu sekalipun memang belatung itu dihukumi suci. Ilal mania, kecuali air mani al kharija yang keluar bihtilamin dengan sebab mimpi basah, min mutawaddiin dari orang yang punya wudhu, mumakinin yang menetapkan makadahu akan bokongnya minal ardi dari bumi, pala yang kudu maka tidak batal. Nah gini berarti tuh si Icang tidur sambil duduk. Dia udah punya wudhu. Kemudian mimpi basah, keluar air mani, wudhunya nggak batal, tapi wajib adus. Cang, bangun Cang. Nanti kamu mimpi basah nih. Ya. Jadi itu pengecualian. Kalau keluar air mani dari orang yang duduk kemudian menetapkan bokongnya, maka itu tidak batal, tapi mewajibkan adus. Ya, tidak batal tapi mewajibkan adus. Jadi ketika kamu adus nanti nih, pas adus, yang penting tidak melakukan pembatalan, nanti nggak usah wudhu lagi. Karena wudhunya belum batal. Gitu. Ya. Palayan kudu. Wal muskilu adapun khunsa muskil atau banciin nama yantakidu wudu'uhu, pastinya batal wudhunya. Bil khariji dengan sesuatu yang keluar min farjaihi jami'an, dari kedua farjinya secara bersamaan. Jadi kedua-duanya harus keluar. Contoh gini, khunsa muskil itu adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Di atasnya zakar, di bawahnya farji. Ya, itu namanya itu khunsa muskil, tidak jelas apakah laki-laki ataupun perempuan. Maka batalnya itu wudhunya bisa batal ketika kedua-duanya mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau misalnya cuma satu nih, dari zakarnya saja dari atas keluarnya, kemudian dari yang bawahnya gak keluar, maka itu gak batal wudhunya. Harus dua-duanya. Itu namanya khunsa muskil. Bahkan nanti di bab perkara yang mewajibkan adus, khunsa muskil ya bisa wajib adus ketika si dua alat kelaminnya itu kedua-duanya masuk. Jadi harus dengan khunsa muskil lagi. Ya, yang dakarnya masuk ke parjinya yang ini dakarnya masuk ke harus dua-duanya. Gitu. Lagi bosan. Ya, makanya jarang sekali ya dapat dikatakan susah lah khunsa muskil. Adapun banci-banci yang berkeliaran itu mah bukan khunsa muskil, bukan itu mah laki-laki jadi-jadian, cewek jadi-jadian. Itu yang pertama ya. Wasani. Nah, kemudian yang kedua perkara yang membatalkan wudhu adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Tidur di selain tingkah menetapkan bokongnya. Wafi badin nusahil matni, dan kemudian dalam sebagian redaksi ziyadatun ada tambahan minal ardi bimak adihi, dari bumi dengan bokongnya. Wal ardu laisat biqayyidin. Jadi maksudnya bumi itu bukan berarti duduknya harus di atas tanah, laisat biqayyidin, ya bukan menjadi suatu qayyid. Sama kita duduk di seperti di sini kan ini bukan di tanah. Enggak apa-apa itu juga tidak menjadi qayyid.
Wa kharaja bil mutamakin. Nah, kemudian terkecuali dengan bahasa menetapkan bokong, malau nama qaidan, orang yang tidurnya sambil duduk, goiro mutamakinin, tapi tidak menetapkan bokongnya. Contohnya gimana? Ya, contohnya gini. Contoh tidur sambil menetapkan bokong. Nah, gini kan ya. Yang penting nih, yang penting si anus kamu itu ketika duduk ini kan. Ketika duduk tutup. Nah, tutup kan? Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kamu tidur. Ya. Nah, ini nggak batal. Nah, apa? Ya tergantung. Kalau hanya sedikit enggak. Tapi kalau semisal sampai gitu udah mau nongeng, nungging, itu mau batal. Ya, itu mau batal nggak boleh. Karena mutamakinin mak adahu. Intinya itunya ada lubangnya ke ini enggak ada sesuatu apa? Bisa keluar atau enggak? Itu. Ya, bisa jadi enggak apa-apa, enggak batal. Ini yang penting ini kan, yang penting bokong kamu itu tertutup. Ini dah, tertutup sambil duduk, udah gitu aja syaratnya. Kenapa? Karena hadisnya itu waman nama fal yatawaddo gitu. Barang siapa yang tidur maka harus wudu. Oh, itu berarti ulama yang berijtihad, oh berarti ketika orang yang tidur itu otomatis ada yang keluar daripada bokongnya, dari anusnya. Jadi gini, ya. Mata kamu itu menjadi otot atau pengendali anus. Pengendali anus, ya. Ketika kamu tidur, otomatis anus kamu terbuka. Ketika kamu tidur. Makanya jangan aneh, jangan heran ketika orang yang tidur banyak yang kentut. Benar enggak? Kamu tidur nih, lebih terlentang. Pasti banyak yang kentut, doat. Kenapa? Karena terbuka. Anusnya, mata kamu tertutup, anus kamu terbuka. Tapi kalau mata kamu terbuka, anusnya tertutup. Nah itu. Makanya kalau sambil duduk, kemudian menetapkan bokong, nah gini. Sekalipun kamunya tidur, maka tidak ada sesuatu yang bisa keluar daripada anus. Gitu ya. Itu berarti orang yang tidurnya sambil duduk, mana biasanya? Wah kharaja ya. Jadi pengecualian kalau tidurnya sambil duduk tapi tidak menetapkan bokong, maka itu dapat membatalkan wudu. Au nama qaiman tuh. Atau tidurnya sambil berdiri. Bisa nggak tidur sambil berdiri? Bisa. Nah, coba aja kamu berdiri tapi sambil ini lah. Nyandar, sambil duduk. Ya. Nah, gitu ya. Gitu. Sekalipun bokong kamu itu misal pakai sesuatu supaya tidak ada yang keluar tetap batal. Au ala kopahu atau pada tengkuk atau punggung berarti sambil terlentang ya. Atau sambil terlentang itu pun sama dapat membatalkan wudu. Walau mutamakinan sekalipun menetapkan bokong. Jadi syaratnya harus dua. Satu, sambil duduk. Yang kedua, menetapkan bokong. Jadi kalau semisal tidak sambil duduk, sambil terlentang, sekalipun bokong kamu itu ditutup dengan semen semisal, tetap itu batal wudunya. Sekalipun yakin tidak ada yang keluar. Kenapa? Karena ta'abud. Tahu ta'abud? Ta'abud itu jadi sudah peraturannya seperti itu. Hadisnya harus sudah seperti itu hadisnya. Namanya ta'abud. Ya. Dalam kitab Riyadul Badi'ah. Buka lagi. Dalam kitab Riyadul Badi'ah ada sekalipun si bokongnya itu diplester atau dicor, tetap karena tidak sambil duduk, sambil terlentang, maka tetap dihukumi batal. Wasalisu. Kemudian pembatalan wudhu yang ketiga adalah zawalul akli, hilang akal. Ail golabah yakni mengalahkan alaihi pada akal, bisa kalian dengan mabok, hilang akal, ya, itu membatalkan pada wudhu. Au marodin, atau semisal dengan sakitnya sangat panas misalnya, sehingga dia akalnya terlindih, dapat membatalkan wudhu. Kemudian au jununin atau gila, ya sama itu, jelma gelo batal wudhunya. Maksudnya dia asalnya wudhu, kemudian beberapa menit kemudian gila, ketawa sendiri. Batal itu wudhunya. Au igmain au ghairi dzalik, atau dengan epilepsi atau kejang-kejang atau sakalor, itu pun sama, salah satu sebab gola batil akli atau akalnya terkalahkan, maka itu dihukumi batal wudhunya.